Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, dan pada saat ini kita bertemu lagi dalam seri hukum ekonomi dengan materi pembidangan hukum ekonomi. Secara umum, hukum ekonomi dibagi menjadi 3 bidang hukum. Antara lain, yang pertama, bidang hukum ekonomi pembangunan yang meliputi hukum penanaman modal, hukum pasar modal, hukum ahli teknologi, hukum hak kekayaan intelektual, dan hukum persaingan usaha. Yang kedua, bidang hukum ekonomi sosial yang meliputi hukum perlindungan konsumen, hukum lingkungan hidup, hukum di bidang koperasi, dan UMKM, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bidang hukum ekonomi beraspek internasional, antara lain General Agreement on Tariff and Trade, World Trade Organization, Asia Pacific Cooperation, dan ASEAN Free Trade Area, dan lain sebagainya. Untuk mewakili setiap bidang hukum ekonomi yang tadi telah disebutkan, yang pertama akan dibahas mengenai hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sejarah penyusunan undang-undang anti monopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada negara Republik Indonesia sebesar 43 miliar US dollar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang anti monopoli. Akan tetapi, perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut, di mana sejak tahun 1989 telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya undang-undang anti monopoli, reformasi sistem ekonomi yang luas, dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980 dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik usaha kasar, serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Kalangan konglomerat tersebut malahan diberikan perlindungan undang-undang. Contoh, adanya kartel semen, kaca kayu, kertas, serta penetapan harga semen, gula, dan beras, penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean, dan kredit dalam sektor industri pesawat dan mobil. Dengan latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Disadari juga hal-hal merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan anti monopoli, yaitu justru para pelaku usaha sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan pesaing usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Negara perlu menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan penyusunan undang-undang yang melarang pelaku usaha
mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta. Tahun-tahun awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa keprihatinan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, sehingga mereka dapat mengatur pasokan atau suplai barang dan jasa, serta menetapkan harga secara sepihak yang tentu saja menguntungkan mereka. Koneksi yang dibangun dengan birokrasi negara membuka kesempatan luas untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente. Apa yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi pemburu rente atau rent seeking dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak-hak istimewa lainnya. Kegiatan pemburuan rente tersebut oleh pakar ekonomi William J. Baumol dan Alan S. Blinder dikatakan sebagai salah satu sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian yang berakibat pada ekonomi biaya tinggi, high cost economy. Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan setelah ada inisiatif DPR. Disusun RU larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Rancangan undang-undang tersebut akhirnya disetujui dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999. Dalam hal ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada saat itu Bapak Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden yang waktu itu Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret tahun 1999 serta berlaku 1 tahun setelah diundangkan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil sidang istimewa MPR RI yang digariskan dalam ketetapan MPR RI nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan normalisasi kehidupan nasional. Maka Indonesia memasuki babak baru, pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan praktek monopoli pada undang-undang tersebut adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi pada pasal 1 ayat 3 adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Posisi dominan pada pasal 1 ayat 4 adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang jasa tertentu.
Dan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 1 butir yang ke-6 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan tujuan dari pembentukan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang pertama adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Adapun dalam undang-undang ini, perjanjian yang dilarang dicantumkan dalam pasal 4 sampai 16. Yang pertama, penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang disebut dengan perjanjian oligopoli. Yang kedua, penetapan harga atau mutu suatu barang dan atau jasa yang dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama, penetapan harga secara diskriminatif terhadap barang dan atau jasa yang sama untuk pembeli yang berbeda, penetapan harga di bawah harga pasar dan larangan menjual kembali barang dan atau jasa yang dibeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang diperjanjikan. Perjanjian ini dinamakan perjanjian penetapan harga, sedangkan yang ketiga adalah pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa yang disebut dengan perjanjian pembagian wilayah. Yang keempat adalah penghalangan untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, penolakan penjualan setiap barang dan atau jasa yang disebut dengan perjanjian pemboikotan. Yang kelima, perjanjian kartel atau pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa untuk mempengaruhi harga. Yang keenam, yang disebut dengan trust atau pembentukan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga atau tetap mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran barang dan atau jasa. Yang ketujuh adalah perjanjian oligopsoni atau penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan. Yang kedelapan adalah perjanjian integrasi integral, di mana penguasaan produksi sejumlah produk yang termasuk ke dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Yang kesembilan, persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau tempat tertentu. Yang ke-10, perjanjian dengan pihak luar negeri, di mana perjanjian dengan pihak luar negeri tersebut yang memuat ketentuan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Monopoli ini, yang pertama adalah
kegiatan monopoli, di mana penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau jasa. Yang kedua adalah kegiatan monoksoni, di mana penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan. Yang ketiga, penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang keempat, persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Posisi dominan dapat pula mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Karena itu, posisi dominan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 sampai 29 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat juga dilarang. Dalam ketentuan pasal 25 ayat 2 undang-undang ini juga dilarang ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi usaha dominan apabila memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, satu pelaku usaha atau satu usaha kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Yang kedua, 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok-kelompok usaha menguasai 75% dan atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu. Dan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka diatur pula pembentukan usaha pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan atau pihak lain yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau singkatannya KPPU. Lebih lanjut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU ini bertanggung jawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang, diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lingkup pengawasan KPPU ialah perjanjian yang dilarang, diantaranya oligopoli pada pasal 4, penetapan harga pada pasal 5-8, pembagian wilayah pada pasal 9, pemboikotan pada pasal 10, kartel pada pasal 11, trust pada pasal 12, oligopsoni pada pasal 13, integrasi vertikal pada pasal 14, perjanjian tertutup pada pasal 15, perjanjian dengan pihak luar negeri pada pasal 16, kemudian kegiatan yang dilarang. Yang pertama monopoli pada pasal 17, monopsoni pada pasal 18, penguasaan pasar pada pasal 19 sampai 21, persekongkolan pada pasal 22 sampai 24 dan posisi dominan pada pasal 25 sampai 28. Tugas dari KPPU yang disebutkan pada pasal 35 yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur pada pasal 4 sampai dengan 16. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur pada pasal 25 sampai pasal 28. Yang keempat, KPPU mengambil tindakan sesuai dengan wewenang dengan komisi sebagaimana diatur pada pasal 36. KPPU juga memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. KPPU juga memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan wewenang dari KPPU diatur pada pasal 36. KPPU menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. KPPU juga menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Kemudian KPPU juga memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan dari undang-undang ini. Selanjutnya, wewenang KPU memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Kemudian KPPU juga meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf E dan huruf F yang bersedia memenuhi panggilan komisi. KPPU juga meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. KPPU juga meneliti atau juga menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. KPPU juga memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. KPPU juga memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Demikianlah materi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian. Apabila ada pertanyaan, ada saran yang membangun, jangan lupa tinggalkan dalam kolom komentar. Dan apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, ataupun juga share. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikut.